Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini sesungguhnya adalah kajian kita terkait dengan Ramadan, puasa Ramadan yang sebentar lagi, kurang lebih 7 hari lagi ya, 8 hari. Kalau tidak salah, insya Allah hari Selasa ya, kita sudah mulai dan masuk bulan Ramadan. Kita diperintahkan untuk berpuasa. Nah, puasa itu adalah ibadah yang sangat istimewa. Jadi sangat utama dan sangat istimewa. Jadi Allah sengaja membuat puasa Ramadan itu, bulan Ramadan itu menjadi sangat istimewa bagi umat Islam. Kenapa bisa istimewa? Pertanyaannya, kenapa puasa pada bulan Ramadan itu sangat istimewa? Karena puasa itu adalah sifatnya rahasia, sifatnya privasi, sifatnya tertutup, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui ketika seseorang berpuasa itu bahwa kita itu adalah berpuasa, kecuali hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya puasa itu menempatkan manusia di persimpangan kebebasannya. Maksudnya adalah orang yang berpuasa itu sesungguhnya ada pilihan yang diberikan kepada kita. Apakah kita berpuasa dengan ikhlas tanpa ada orang yang melihat, atau tanpa ada orang yang mengakui kita itu berpuasa atau tidak, kita tetap lakukan puasa itu dengan dasar Islam. Tetapi ada pilihan lain untuk tidak berpuasa. Boleh jadi kita di hadapan manusia dianggap oleh orang lain itu berpuasa karena kita tidak makan dan minum, tetapi sesungguhnya kita bisa saja membatalkan puasa itu dengan makan dan minum di tempat di mana orang tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang melihat. Maka puasa itu sesungguhnya adalah memang dasarnya adalah kita harus melaksanakan itu dengan dasar ikhlas tanpa ada sesuatu orientasi selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebabnya kenapa puasa itu membentuk orang yang melaksanakan puasa itu dengan dasar Islam, membentuk orang menjadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Sangat dekat dengan Tuhan, merasakan Allah itu selalu menyertai dalam setiap langkah perbuatan. Pernahkah setiap kita itu merasa diawasi oleh Allah setiap saat tanpa terputus? Pernah nggak merasa itu istiqamah di jalan itu? Dan apa yang terjadi ketika kita istiqamah merasakan penyertaan Tuhan dalam kondisi dimanapun, dalam aktivitas apapun? Maka kalau kesadaran itu ada pada setiap kita, tentunya memungkinkan nggak kita untuk melakukan kejahatan? Pada saat dimana ada kesadaran yang sangat mendalam bahwa Tuhan menyaksikan apa yang saya berbuat, Tuhan menyaksikan, melihat apa yang saya ingin lakukan. Kalau kesadaran itu tertanam dalam diri kita, sesungguhnya kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang melanggar. Bukan karena tidak ada orang yang melihat, tetapi karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita, yang selalu menyertai kita. Nah, kesadaran itulah yang sesungguhnya ingin diajarkan ketika berpuasa dalam bulan Ramadan itu. Kita membiasakan kesadaran Tuhan itu
Kita membiasakan kesadaran bahwa Tuhan itu selalu melihat, selalu menyaksikan, selalu menyertai, sehingga kita tidak boleh melanggar aturan atau makan dan minum meskipun itu tidak ada yang menyaksikan. Nah, kalau kondisi di dalam bulan Ramadan itu kita persiapkan, kita bawa setelah pasca Ramadan, maka sesungguhnya kita akan merasakan dalam perjalanan hidup kita itu akan selalu disertai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayat tentang puasa itu kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ujungnya puasa itu kan sesungguhnya adalah la'allakum tattaqun. Tetapi predikat takwa itu bukan sesuatu yang secara otomatis yang kita dapatkan bagi orang yang berpuasa. Tidak semua orang yang berpuasa itu secara otomatis dia mencapai predikat takwa. Gak bisa. Makanya Tuhan menyebut dalam ayat ini dengan istilah atau kata la'allakum, semoga. Artinya kalau semoga berarti tidak ada jaminan. Jadi takwa itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, sesuatu yang harus kita usahakan, gitu kan. Bagaimana caranya supaya predikat takwa itu kemudian kita raih? Tentunya kita harus mempersiapkan mulai dari awal bulan Ramadan. Apa yang perlu dipersiapkan? Ya tentunya adalah bagaimana ibadah-ibadah kita ditingkatkan. Bagaimana supaya amalan-amalan sosial kita kemudian kita tingkatkan. Karena dalam bulan Ramadan itu adalah bulan penuh rahmat, bulan penuh keberkahan, bulan penuh pahala yang sangat melimpah. Nah, kalau itu kita lakukan, apalagi dalam bulan Ramadan itu amal itu dilipat gandakan. Yang sunnah pahalanya, statusnya adalah pahala wajib, yang wajib kemudian dilipat gandakan, gitu kan. Bisa sampai wallahu yudha'ifu liman yasha, meskipun ya sesungguhnya boleh jadi Allah akan memberikan pahala itu tanpa batas. Apalagi kalau kita ketemu yang namanya malam yang sangat istimewa, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya dalam tulisan saya ini yang diberikan, saya berikan judul bahwa puasa Ramadan adalah perjalanan spiritual seorang hamba menuju Tuhannya. Jadi puasa sesungguhnya adalah perjalanan spiritual seorang hamba menuju Tuhannya. Dan perjalanan spiritual itu sesungguhnya bukanlah perjalanan keluar diri atau perjalanan mencari guru satu ke guru yang lain. Jadi yang dimaksud dengan perjalanan spiritual itu sesungguhnya adalah perjalanan menembus lapisan-lapisan yang ada dalam diri kita. Jadi sesungguhnya perjalanan spiritual itu adalah perjalanan ke dalam diri. Kenapa bisa begitu? Karena untuk kenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, medianya apa? Medianya adalah dengan diri. Kita tidak bisa mengenal Tuhan selain melalui diri kita. Oleh karena diri kita itu diciptakan, didesain sesungguhnya dalam media untuk mengenal Tuhan. Makanya dalam salah satu hadis disebut man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya pasti dia akan mengenal Tuhannya. Jadi kalau pengen kenal dengan Tuhan, caranya bagaimana? Caranya adalah mengenal diri. Karena dengan mengenal diri itu pasti ketika kita sudah mengenal diri, secara otomatis kita mengenal Tuhan. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hadirin
Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa berjalan menuju kepada Allah, tentunya terlebih dahulu harus bisa mengalahkan dan mengendalikan hawa nafsu kita. Dan cara yang paling efektif dalam mengalahkan dan mengendalikan hawa nafsu kita itu adalah dengan berpuasa. Jadi kenapa puasa diperintahkan kepada kita? Karena memang puasa itu adalah cara yang paling jitu, yang paling bagus untuk melemahkan nafsu kita. Puasa adalah cara yang terbaik untuk mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga nafsu itu dia tidak berkehendak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Kita lihat ketika para pelatih binatang buas, cara menundukkan hawa nafsu atau cara menundukkan binatang buas itu dengan bagaimana, atau caranya bagaimana binatang buas itu ditundukkan oleh pelatihnya, yaitu dengan cara melaparkan. Kita lihat pelatih binatang buas itu ketika dia ingin menundukkan binatangnya, yaitu dengan cara ketika dia tidak tunduk, dia tidak memberi makanan. Dia tidak beri makanan. Tetapi ketika binatang itu tunduk, baru kemudian dia kasih makanan. Jadi puasa itu adalah memang salah satu desain Tuhan, bagaimana spiritual kita itu kemudian semakin meningkat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi saya sebut bahwa sesungguhnya puasa itu adalah salah satu perjalanan spiritual kita menuju kepada titik yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sesungguhnya kita dengan Tuhan itu adalah sangat dekat. Kita dengan Tuhan itu tidak pernah berjarak. Kesadaran kita lah yang membuat Tuhan itu seakan-akan jauh dari kita. Padahal sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah jauh-jauh dari kita, bahkan selalu bersama dengan kita, gitu kan? Kan Allah menyebutkan atau berfirman bahwa sesungguhnya kami itu adalah sangat dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat dengan urat nadi leher kita. Jadi kenapa Allah menggambarkan kedekatannya dengan kita itu dengan menyebut lebih dekat dengan urat nadi. Urat nadi kan di sini ya, Bapak Ibu. Apa yang terjadi kalau urat nadi leher kita itu terputus? Mati ya, pasti mati. Itu artinya apa? Bahwa sesungguhnya Allah jauh lebih dekat dengan kehidupan kita. Allah lebih dekat dibandingkan dengan kehidupan kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang sumber hidup kita itu kan dari Tuhan. Kehidupan kita itu adalah bersumber dari Tuhan. Sehingga wajarlah kalau Allah menggambarkan bahwa sesungguhnya kami itu lebih dekat dibandingkan dengan urat nadi leher kita. Lebih dekat gitu. Ya karena memang kita itu hidupnya karena adanya sifat hayatnya Tuhan yang dititipkan kepada kita. Ya kalau mau bicara secara substansial, apapun yang kita pakai sesungguhnya kan dari Tuhan. Kekuatan itu karena adanya kekuatan Allah yang dititipkan kepada kita. Penglihatan itu juga karena ada sifat melihatnya Tuhan yang dititipkan kepada kita. Apalagi pendengaran juga begitu. Jadi sesungguhnya kita tidak berjarak dengan Allah. Itulah sebabnya dengan kondisi kedekatan ini sesungguhnya yang diperlukan itu adalah kesadaran bahwa Tuhan itu sangat dekat. Kenapa kita dalam kehidupan kita seakan-akan Tuhan itu jauh atau tidak dekat dengan kita? Karena itu tadi kita tidak punya kesadaran. Hati itu kemudian disibukkan dengan aktivitas duniawi kita gitu kan.
sehingga dia lupa tentang Tuhannya. Nah, ketika dia lupa dengan Tuhannya, itulah kemudian membuat kita seakan-akan Tuhan itu tidak ada dalam kehidupan kita, dalam kesadaran kita. Nah, itulah yang kita akan hendaki dalam bulan Ramadan ini. Dalam sebuah kalam sir, dalam sebuah kalam sir, apa kata Allah? Allah menyukai seseorang hamba yang berusaha menuju kepadanya. Jadi kata Allah, wahai hambaku, aku sangat menyukai hamba-hambaku yang berusaha menuju kepadaku. Bapak Ibu kan datang ke sini, itu Allah sangat suka, menyukai, sangat menyukai yang berjalan menuju kepadaku. Walaupun ia tidak mempunyai kesanggupan untuk menemukanku. Boleh jadi kita tidak punya kemampuan untuk menemukan Tuhan. Kita tidak punya kesanggupan untuk menemukan Tuhan. Tetapi keinginan kita untuk selalu berjalan menuju kepada Tuhan, itu yang Allah sukai. Meskipun kita tidak punya kemampuan mengenal Tuhan. Nah, itu ya catatan pentingnya adalah Allah sangat suka Bapak Ibu berjalan ke tempat ini, yang tentunya adalah berjalan menuju kepada Allah, meskipun kita tidak punya pengetahuan, pengenalan tentang Tuhan. Tetapi Allah sangat suka dengan kondisi seperti ini, yang selalu berkeinginan berjalan menuju ke tempat-tempat yang baik, yang dengan tempat itu menyadarkan kita untuk selalu ingin rindu kepada Allah. Dibandingkan, ini kata Allah, dibandingkan dengan hamba-hamba yang mengaku sanggup menuju kepadaku, tetapi ia terlepas dari ketergantungan kepadaku. Jadi ada yang mengaku berjalan menuju kepadaku, tetapi dia tidak melepaskan ketergantungannya selain kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang berjalan kepada tempat ini tentunya adalah karena keinginan berharap ketemu dekat dengan Allah. Artinya kita menggantungkan diri hanya kepada Allah. Dibandingkan ada orang yang mengaku bertuhan, berjalan menuju Tuhan, alim lah dan lain sebagainya, tetapi sesungguhnya ada niat bukan karena Allah, tapi boleh jadi karena ingin dipuji, disaksikan menjadi orang yang alim, yang rajin dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud bahwa ia tidak terlepas, ia terlepas dari ketergantunganku kepadaku. Nah, ini lanjutannya yang penting. Sesungguhnya ketidaksanggupan dalam berusaha menuju kepadaku adalah tempat awal bagi aku mendatangi hamba-hambaku dari segala penjuru arah. Nah, ini penting. Ketidaksanggupan kita dalam mengenal Tuhan, dalam mendekat kepada Tuhan, tetapi kita selalu berharap untuk ketemu dengan Tuhan, sesungguhnya itu adalah titik awal, kata Allah, titik awal atau tempat awal bagi aku mendatangi hamba-hambaku dan segala penjuru arah. Maka istiqomahlah di niat itu. Nanti ada waktu, suatu saat nanti Allah yang akan mendatangi kita, Allah yang akan memperjalankan kita. Itu. Jadi kalau kita ibadah saya sekian puluh tahun, tapi kok tidak kenal Tuhan, gitu kan? Tidak kenal Allah, tidak usah ragu. Pertahankan niat itu, istiqomah di jalan itu. Kata Allah, ada waktunya nanti aku yang mendatangi hamba-hambaku yang niatnya selalu istiqamah untuk selalu berjalan padaku. Nah, itu. Nih, sama dengan zikir yang lain.
wahai hambaku, jika engkau meninggalkan aku untuk mendapatkan sesuatu, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Jika engkau meninggalkan aku untuk mendapatkan sesuatu, maka sesuatu itu pasti akan berlari darimu. Meninggalkan Tuhan untuk mengejar sesuatu. Apa kata Allah? Kalau kita mengejar sesuatu yang sifatnya duniawi, kata Allah, tetapi meninggalkan aku, maka yang Anda akan kejar itu dia akan semakin berlari. Dia semakin berlari. Meninggalkan Tuhan untuk mengejar sesuatu yang sifatnya duniawi, maka yang kita kejar itu dia akan semakin lari. Misalnya gini, kita sibuk nih, itu aktivitas bisnis di kantor atau di manapun gitu kan. Kita sibuk, apalagi kalau itu menyangkut ada keuntungan. Tetapi pada saat yang sama ada panggilan Tuhan, azan. Orang yang orang yang mengabaikan panggilan Tuhan, meninggalkan Tuhan untuk mengejar keuntungan duniawi, itulah yang dimaksud oleh Allah. Maka apa yang Anda kejar ketika engkau meninggalkan aku dan mengejar itu, maka yakin Anda tidak akan pernah mendapatkannya. Semakin dikejar, semakin lari, kata Allah. Tetapi sebaliknya, kata Allah, jika engkau dahulukan aku daripada dirimu. Jadi ketika kita meninggalkan kegiatan kita, kesibukan kita itu untuk datang kepada Allah, memenuhi panggilan Allah, maka kata Allah, niscaya sesuatu itu pasti akan datang serta takluk kepadamu. Jadi teorinya begini Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya dunia dan segala isinya itu takluk kepada kita? Jadi kita mengacu pada ini, bagaimana supaya dunia dan segala isinya ini dia takluk kepada kita, melayani kita, menjadi pelayan bagi kita. Caranya adalah taklukkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Ketika kita taklukkan diri kita, tunduk dan patuh kepada Tuhan, maka Allah akan menaklukkan dunia dan segala isinya untuk datang kepada kita menghamba. Bukan sebaliknya, kita yang menghamba kepada duniawi, meninggalkan Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, maka dijamin pasti tidak akan pernah bisa meraih apa yang kita inginkan. Maka caranya taklukkan, taat dan patuh, tunduk kepada Tuhan. Ketika kita tunduk patuh kepada Allah, yakinlah bahwa segala isinya dia akan melayani. Segala dunia dan isinya ini akan melayani kita. Nah, ini sama dengan yang terakhir nih. Saya persingkat. Barang siapa yang menginginkan dunia, ini sama dengan, masih ada sambungannya. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka aku akan hidupkan ia dengan nafsu. Jadi kalau kita cinta dunia, maka Allah akan hidupkan nafsu kita, sehingga kita tidak akan pernah bisa puas. Dapat satu gunung, kita pengen 2 gunung, dapat 2 gunung, pengen lagi gitu kan. Nah inilah yang disebut oleh Allah, barang siapa yang menginginkan dunia, maka aku hidupkan ia dengan hawa nafsu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka aku berikan ia takwa. Jadi kalau takwa, kalau orang menginginkan akhirat, maka kita selalu berusaha untuk ingat kepada akhirat dengan mempersiapkan berbagai macam amalan-amalan ibadah biasa, maka kita akan diberikan takwa. Jadi sama dengan ketika pada bulan Ramadan nanti, kemudian kita diminta untuk melakukan berbagai macam, aneka macam kebaikan, amal ibadah yang terbaik, maka kita akan diberikan oleh Allah takwa. Dan barang siapa yang menginginkanku, niscaya kuhidupkan ia dengan cinta, hingga dengan cinta itu pula ia dipertemukan oleh diriku. Jadi kalau kita menginginkan Tuhan,
maka dalam diri kita itu Allah akan menghidupkan rasa cinta, rasa rindu. Dengan rasa rindu itulah Allah suatu saat nanti akan mempertemukan. Allah akan mengundang kita dan bertemu dengannya. Di dalam salah satu ayat itu Allah berfirman, barang siapa yang man kana yarju, barang siapa yang berharap liqa rabbi, berjumpa dengan Tuhan, apa yang berlakukan? Man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan. Maka selalulah berupayalah untuk melakukan amal-amal soleh. Ini dalam bulan Ramadan nanti kita puasa, perbanyak sebanyak mungkin amal ibadah kita, puasa-puasa kita, kebaikan kita. Sehingga dengan kebaikan yang melimpah, yang kita lakukan melimpah, membuat diri kita itu semakin meningkat spiritual kita. Kalau itu kita laksanakan, maka tidak ada ruang di dalam Ramadan itu untuk melakukan amal-amal yang kemudian itu menyimpang dari ajaran Tuhan. Man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan. Jadi berupaya untuk melakukan amal-amal soleh, dan kita tidak boleh menghindari perilaku-perilaku yang menduakan, mensyirikkan Tuhan. Falyamal amalan wala yusrik, dan jangan mensekutukan Allah, jangan menduakan Allah. Dalam ayat yang lain disebut man kana yarju liqa rabbi fa inna ajrallahi la'at. Maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, ketemu dengan Allah, ini niat saja berjumpa dengan Allah, pasti suatu saat nanti ada waktunya, waktu itu akan datang, perjumpaan itu akan datang. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir kita pada subuh hari ini diberikan waktu dan kesempatan untuk selalu berdekat, berjumpa, menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kehidupan kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang tadi itu jiwa yang dekat dengan Allah. Irji'i, mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori ini. Dipanggil oleh Allah, dipanggil pulang, kembalilah. Irji'i ila rabbik, kepada Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Kita semua kan kembali kepada Tuhan, tapi bagaimana cara kembali? Dengan kondisi apa kita kembali kepada Allah? Irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah, yaitu kita diridhoi oleh Allah. Kita kembali kepada Allah, disenangi oleh Allah, disayangi oleh radiyah mardiyah. Kemudian fadkhuli fi ibadi, berkumpullah, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh. Jadi sebelum masuk surga, kita itu diperintahkan dulu berkumpul sesama orang soleh. Fadkhuli fi ibadi, ketika kita berkumpul berjamaah bersama orang-orang soleh, baru kemudian Allah memerintahkan, meminta kita fadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan waktu itu, di dalam surga itu, setiap kita ini ada di situ. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.